Video kali ini saya akan membahas mengenai hasil presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Sistem Rujukan dan Daftar Pustaka. Sistem rujukan. Kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan. Pertama, catatan kaki, dan yang kedua, catatan belakang. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Tak hanya terkandung di dalam karangan ilmiah dan semi-ilmiah, catatan kaki juga terkadang bisa ditemukan pada jenis beberapa karangan non-ilmiah seperti jenis-jenis novel, macam-macam cerpen, dan jenis-jenis esai. Untuk formatnya bisa dilihat di slide. Catatan belakang atau endnote. Catatan belakang atau endnote adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Endnote terletak pada akhir tulisan atau setiap bab, dan format penulisannya sama dengan footnote. Selanjutnya adalah sistem catatan. Sistem catatan terbagi menjadi dua. Pertama, informasi, dan yang kedua adalah referensi. Sistem catatan, informasi. 1. Informasi tambahan adalah sistem catatan yang digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Untuk contohnya bisa dilihat di slide. Sistem catatan, referensi. Yang kedua adalah referensi. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi, apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka terdapat 3 istilah. Materi selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau keperpustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Daftar pustaka. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh sekelingking bidang, misalnya format MLA banyak digunakan di bidang sastra, dan format APA banyak digunakan di bidang sains dan psikologi. Namun demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur tersebut ada sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di slide. Daftar pustaka. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan yaitu 1. Baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Kedua, jarak antar baris 1 spasi. Ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga, penulis, atau bergantung pada gaya sinklung bidang. Untuk nama penulis, penulisannya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi daftar pustaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga, dan dibatasi oleh koma atau kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Berikut adalah contoh dari daftar pustaka APA Style dan MLA Style. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.